Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa dan untuk kita membaca kebenarannya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Haleluya, amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita, saya baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang murah hati. Kata murah hati dalam bahasa Gerikanya atau bahasa Yunaninya adalah kata elemon, yang sebenarnya berbicara tentang mengasihi dan juga mengampuni. Itu adalah dua hal yang terkandung dalam kata murah hati. Saudara, warga kerajaan Allah diminta agar semuanya menjadi orang-orang yang mudah untuk mengasihi sesamanya dan juga untuk mudah memberikan pengampunan bagi setiap orang yang melakukan kesalahan baginya. Ini adalah gambaran dari hidup dan perilaku Tuhan kita Yesus Kristus selama Dia ada di dunia ini. Yesus yang adalah Sang Pemurah yang sangat murah hati, yang memberikan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongannya, yang memberikan pengampunan bagi mereka bahkan yang menganiayanya. Saudara-saudara, ketika Yesus di tengah dunia ini, berapa banyak orang yang disembuhkan olehnya, bahkan yang mati dihidupkan olehnya dan tidak pernah meminta imbalan. Dia adalah sahabat dari setiap orang yang menderita, adalah pribadi yang sangat peduli kepada siapapun yang sangat membutuhkan pertolongannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, perihal tentang mengampuni, Dia pun memberikan pengajaran yang sangat dalam hal memberikan pengampunan. Ketika Dia disalibkan, sebelum Ia meninggal, bahkan Ia berdoa bagi semua orang yang telah menyalibkannya, dan Dia berkata dalam doanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi perihal kemurahan hati itu akan begitu jelas terlihat dalam pribadi Yesus Kristus. Dan jika kita menyebut diri kita pengikut Kristus, maka kita pun harus menjadi orang yang murah hati. Murah hati dalam pengertian untuk mengasihi sesama kita, peduli kepada sesama kita, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan juga peduli bagi orang-orang yang bahkan memusuhi kita. Kita diajarkan untuk berdoa, untuk mengasihi mereka, bahkan untuk memberikan pertolongan bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan juga yang sungguh-sungguh pula membenci kita. Kita diminta untuk kita tidak membalas, tetapi kita memberikan belas kasihan kepada mereka. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 21 dan ayat 22, pemazmur berkata, orang benar adalah orang yang murah hati atau pemurah dan pengasih. Saudara-saudara, itu adalah ciri dari orang yang telah dibenarkan. Kristus telah menyelamatkan kita. Dia memandang kita dan penuh kasih. Dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, agar kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menerangi dunia ini, dan anak-anak yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dengan cara kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dan juga yang tidak menyimpan dendam, yang tidak menyimpan
amarah dalam hati kita, tetapi orang yang mengasihi dan juga mengampuni setiap orang yang berbuat salah kepada kita. Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi bukan hanya orang yang kita kenal, tapi bahkan juga orang yang tidak kita kenal. Bahkan dikatakan orang yang memusuhi kita pun kita harus kasihi. Jika ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Siapa yang mengambil bajumu, berikan jugalah jubahmu. Itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk memberikan belas kasihan, karena kita juga adalah orang yang mendapat belas kasihan. Kesadaran bahwa kita adalah yang dikasihani, maka kita pun harus mengasihani yang lain. Orang yang telah memberikan kemurahan, maka dia juga pantas akan mendapatkan kemurahan. Tetapi orang yang tidak memberikan kemurahan, itu berarti dia tidak sadar bahwa dia juga adalah orang yang hanya mampu atau mengharapkan kemurahan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan berkata melalui firman Tuhan pada bagian ini dalam khotbah di bukit ini, agar kita memberikan kemurahan bagi orang lain. Dan semua orang yang memberikan kemurahan bagi orang lain akan juga mendapatkan kemurahan. Jadi saudara-saudara, memberikan kebaikan bagi orang lain itu ibarat kita melempar sesuatu ke atas, yang dimana itu pasti akan turun lagi kembali kepada kita. Jika kita memberikan kebaikan bagi orang lain, maka kita pun akan menuai kebaikan dari yang lainnya pula. Dan teristimewa kebaikan berkat kemurahan yang akan datang dari Tuhan. Jadi janganlah sungkan-sungkan atau janganlah enggan untuk boleh memberikan kebaikan bagi orang lain. Janganlah kita juga berhitung-hitung untuk boleh memberikan pertolongan kepada orang lain, karena pertolongan juga akan kita dapatkan suatu hari kelak. Mungkin hari ini ketika kita masih kuat, ketika kita masih mampu, mungkin kita merasa bahwa kita tidak perlu bantuan dari orang lain. Tapi suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih setiap saat kita membutuhkan bantuan, pertolongan, kemurahan yang datang dari Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, berilah kemurahan, maka engkau akan mendapatkan kemurahan. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami menjadi orang-orang yang murah hati. Agar kami menjadi orang-orang yang juga mengampuni orang lain. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, memampukan kami menggerakkan hati kami dan tindakan kami untuk boleh melakukan kebaikan bagi banyak orang, kebaikan bagi pekerjaan Tuhan, dan mempermuliakan nama-Mu. Malam ini kami akan beristirahat, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari setiap sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, biarlah kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Amin.